bikin masalah kok teriak-teriak. Emang uangmu? Nah, itu bukan uangmu. Itu uang donatur. Tapi yang pasti ketika Agus Salim menerima uang tersebut dan dia tahu dan dia gunakan. Pablo Benua sebagai kuasa hukum donatur mengaku siap melaporkan Agus usai menggugat perdata Denny Sumargo. Pablo sendiri menggugat Agus Salim atas tuduhan penggelapan. Dia juga melaporkan yayasan milik Pratiwi Novianti. Pablo menyebut dia sengaja melaporkan orang-orang terkait agar masalah donasi ini cepat rampung. Kalau sudah masuk ke ranah pengadilan, biar hakim yang memutuskan, daripada kisruh ini semakin besar, ujar Pablo Benua dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo. Gue bukan cuma menggugat ke pengadilan, tapi tadi malam gue sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang donasi, ungkap Pablo Benua. Mendengar pernyataan Pablo Benua, Denny Sumargo cukup kaget. Hah, lo bikin LP? Ada buktinya? Berarti penerima uang itu bisa kena? Tanya Denny Sumargo. Aliran dananya yang ditelusuri, kalau dia pakai, tapi kalau enggak dong? Tanya Densu. Densu sendiri mengaku baru tahu jika Agus sebagai penerima bisa dilaporkan. Penerima uang itu bisa kena, kan aliran dananya kemana saja kita bisa cek. Kalau dia pakai, ketika dia mengalihkan, ditransferkan saja misalnya dari rekening Agus ke rekening A, B, itu dia akan tetap dipanggil. Pertanggung jawabannya ada, ujar Pablo Benua. Tapi yang pasti ketika Agus Salim menerima uang tersebut dan dia tahu dan dia gunakan. Selama ini Agus sakit. Agus sudah sakit. Kisruh permasalahan uang donasi antara Agus Salim dengan Pratiwi Novianti semakin meluas. Kini bahkan Irjen Pol Purnawirawan Rizky Sitohang ikut buka suara atas permasalahan Agus dan Pratiwi Novianti. Bahkan Rizky Sitohang menyebut Agus terlalu sombong usai mendapat pertolongan lewat donasi. Hal itu disampaikan oleh Rizky dalam kanal YouTube Inten Investigasi. Dari unggahan itu dia menyebut bahwa dia miris bahkan ikut jengkel mengikuti perkembangan kasus Agus dan Novi, di mana Agus memang seringkali berteriak dan menyerukan tentang uang donasi yang dia rasa adalah haknya. Emang uangmu, itu kan bukan uangmu. Uang donatur itu apa hak kamu untuk teriak-teriak, untuk minta itu uang? Sejak kapan kau dapat uang itu? Ungkap Rizky Sitohang. Kok bikin masalah kok teriak-teriak? Emang uangmu? Nah, itu bukan uangmu. Dia memaparkan bahwa Agus sebenarnya hanya mendapatkan uluran tangan dari orang-orang baik yang berniat untuk membantu kesembuhan Agus. Sayangnya sikap Agus menurut Irjen Pol Purnawirawan Rizky Sitohang sudah berlebihan, bahkan cenderung sombong. Sudah ditolong, sombong itu yang sangat disayangkan, kata Purnawirawan polisi tersebut. Saya juga geli juga lihat model Agus kayak gini. Kok manusia ini kok Pratiwi Novianti beserta Denny Sumargo meminta bantuan Kementerian Sosial atau Kemensos dalam kisruh donasi korban penyiraman air keras Agus Salim. Pada Jumat kemarin, Novi dan Denny Sumargo bertemu dengan Menteri Sosial Saiful Yusuf alias Gus Ipul untuk menjelaskan duduk permasalahan polemik donasi tersebut. Kini Teh Novi mengaku rela bila sisa uang donasi yang berada di rekening yayasan miliknya diambil alih oleh Kemensos. Pengakuan tersebut disampaikan Teh Novi ketika melakukan siaran langsung bersama Bunda Korla di TikTok baru-baru ini. Sekarang sudah selesai ya? Tanya Bunda Korla. Sudah, aku tinggal menunggu aja keputusannya seperti apa. Kalau misalnya nanti mau diambil pengadilan, diambil Kemensos atau siapapun silahkan, ujar Teh Novi. Pratiwi Novianti pun menegaskan bahwa saat ini sisa uang donasi senilai 1,3 miliar masih tetap di rekening yayasan.
Aku pastikan duitnya masih ada di aku, di yayasan utuh nggak kurang seperak pun, ujarnya. Dan dia mengintamakan. Saya juga geli juga lihat model Agus kayak gini. Kok manusia ini kok? Denny Sumargo mengungkapkan pihak korban penyiraman air keras Agus Salim terancam di penjara jika para donatur menggugat uang donasi senilai 1,5 miliar ke pihak berwajib. Namun Densu berharap itu tidak terjadi. Ini udah ada wacana kalau uang ini digugat oleh para donatur, ada kemungkinan yang saya sampaikan kepada menteri, salah satunya dari mereka ada yang bisa terpenjara, kata Densu di Kementerian Sosial Salemba, Jakarta Pusat. Tadi sudah ada wacana apabila uang ini tergugat oleh para donatur dan gugatan itu jalan. Ada kemungkinan dan itu yang saya tidak inginkan, imbuhnya. Maka dari itu, Densu mengaku berusaha melakukan berbagai cara agar masalah ini cepat selesai. Mereka tertimpa musibah, kita bantu. Saya, Novi, semua orang bantu, tapi terutama jasa paling besar adalah donatur. Ada 8.000 donatur yang mereka itu menyisihkan uang dari kerja keras, dari keringat darah mereka, ujarnya. Densu tahu bahwa seseorang bisa melakukan kehilafan. Menurutnya masalah itu seharusnya sudah selesai. Namun Densu menyayangkan kasus ini malah diperpanjang. Pertama, jasa paling besar itu donatur. Ada 8.000 donatur yang mereka itu menyisihkan uang. Situasi panas terjadi dalam konferensi pers terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Agus Salim. Pradewi Novianti, salah satu pihak yang selama ini mendukung donatur, memilih walkout dari acara tersebut. Keputusan ini diambilnya lantaran ketidaksetujuannya dengan kesepakatan yang dianggapnya tidak adil bagi donatur dan hanya menguntungkan Agus Salim. Mohon maaf untuk semuanya, kali ini saya tidak sepakat, mohon maaf, ujar Novi sambil meninggalkan ruangan. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak sepakat ya, mohon maaf. Keputusan Novi mendapat dukungan penuh dari Denny Sumargo. Densu menilai langkah walkout tersebut adalah bentuk keberanian Novi dalam menegakkan prinsipnya. Kesepakatan yang menjadi sorotan ini dinilai hanya menguntungkan Agus Salim dan keluarganya hingga ke ahli waris mereka. Denny Sumargo secara tegas menolak kesepakatan tersebut. Ini maksudnya berlaku 7 turunan ya, tulis Denny Sumargo dengan nada menyindir dalam Instagram story miliknya. Denny Sumargo menjelaskan bahwa dana donasi berasal dari para penonton podcast miliknya dan tujuannya semata-mata untuk pengobatan Agus Salim. Densu juga mengingatkan Agus untuk konsisten dengan pernyataannya sebelumnya yang mengatakan uang donasi sudah tidak lagi penting baginya, namun harga diri keluarganya yang paling penting. Densu juga menyebut bahwa Agus telah berada di tangan yang tepat, yakni pengacara Krisnamurti. Menurutnya, Krisnamurti bahkan telah memberikan bantuan 50 juta secara cuma-cuma dan bersedia membawa Agus berobat ke Singapura tanpa menggunakan dana donasi. Sehingga jika Agus konsisten dengan ucapannya yang menilai uang donasi sudah tidak penting, seharusnya pengobatan dari Krisnamurti bisa dianggap sudah cukup.